Cek. Tes tes. Kita tunggu 5 menit lagi ya. 14:15.
Mulai aja lah. Tes, tes, aktif semua ya teman-teman. Halo, Hai, oke, aktif semua ya. Tes, Maike, aktif. Siap nih sambil pelayanan ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Mas Udin aktif. Mas Hari Judin maksudnya bukan. Mas Hari Judin, tes. Hadir Mas, hadir, hadir. Oke, siap. Mas Jamal, halo. Hadir kakak. Oke, Maul, halo, siap tes. hadir Oke, Mas siap. Q. Oke, oke, Halida. Iya hadir. Oke, oke, siap. Makasih. Ini karena Zoom-nya direkam, jadi nggak apa-apa kita berapa sih ini? Ber-15, berdua, ber 11 nggak apa-apa. Nanti hasil Zoom-nya akan kita upload ke YouTube. Jadi teman-teman yang belum sempat mengikuti bisa lihat di YouTube. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kehadirannya buat teman-teman pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat ini. Maaf mengganggu waktu istirahat makan siangnya sekaligus waktu bekerjanya. Kita akan coaching sebentar dengan Mas Catur terkait dengan formatting atau teknik pengambilan gambar, teknik editing gambar, teknik pemasukan audio dan lain-lain gitu ya. Karena kami juga ingin teman-teman di konten kreator ini bukan cuma bisa mengambil video aja, tapi kita upayakan untuk bisa lebih dari sekadar mengambil video. Jadi juga kita sampaikan beberapa standarisasi yang bisa untuk media sosial kita. Kita tanpa berlama-lama silakan Mas Catur, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Farhan. Mas ini nggak open kamera nggak apa-apa ya. Soalnya hari Jumat nih nggak Ya, it's okay. Ya, oke, no problem. nggak pakai lengkap. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini, meluangkan waktunya sedikit kita sharing tentang teknik pengambilan video ya yang lebih tepatnya, karena kalau untuk tadi kan disebutkan teknik pengambilan video, terus editing dan lain sebagainya, itu saya rasa waktunya cukup panjang. Jadi sementara untuk hari ini kita lebih bahas ke teknik pengambilan video. Izin saya share screen Mas Farhan ya. Share screen. Kelihatan Mas ya? Oke, cek. Ya, kelihatan. Oke. Nampak. Oke, nampak. Ya, untuk pengantar hari ini tuh nggak kelihatan. Nah, hari ini kita akan lebih fokus untuk video atau pengambilan gambar menggunakan smartphone. Sebelumnya, smartphone sinematografi ini adalah salah satu seni atau teknik membuat video yang menggunakan kamera ponsel. Nah, dengan semakin canggihnya
era digital sekarang ini, kamera-kamera sekarang lebih mendukung atau lebih bersaing dengan kamera-kamera pada umumnya seperti DSLR atau kamera mirrorless. Nah, pada kamera smartphone ini ada beberapa sekarang yang udah canggih, itu bisa menggunakan sampai dengan video 4K atau 4K, yaitu ketajamannya lebih bagus. Kemudian yang kedua, persiapan sebelum pengambilan gambar. Nah, ini ada beberapa persiapan sebelum pengambilan gambar. Yang pertama adalah pemilihan HP dengan kamera yang bagus. Ini pendahuluan dulu ya. Jadi kita bisa memilah-milah smartphone atau handphone yang kita gunakan yang dirasa mempunyai kemampuan rekaman yang cukup baik. Di antaranya mempunyai resolusi 1080 sampai dengan 4K. Bahkan sekarang sudah ada yang sampai 8K ya, 8K itu sudah ada. Kemudian yang kedua, aplikasi kamera yang direkomendasikan. Ada beberapa aplikasi kamera yang bukan bawaan HP. Jadi dia di-download di Play Store seperti Get Kamera atau lain sebagainya, itu yang mempunyai fitur-fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan kamera bawaan HP atau aplikasi kamera bawaan HP. Kemudian yang ketiga yaitu setting kamera atau resolusi dan frame rate. Nanti resolusi sama frame rate kita bahas lebih banyak di selanjutnya, yaitu yang umumnya kita gunakan adalah 1080 pixel atau 4K. Nah, dengan frame rate rata-rata 30 fps untuk video yang stabil dan 60 fps untuk adegan aksi atau yang lebih dapat menangkap gerakan lebih cepat. Jadi fps itu dipakainya itu untuk per sekonnya, jadi penangkapan gambar per detiknya. Semakin besar fps itu akan lebih cepat dalam penangkapan gambar. Makanya untuk 60 fps itu dianjurkan untuk kegiatan-kegiatan yang cepat kayak main bola, kemudian lari, seperti itu 60 fps lebih disarankan. Oke, kemudian prinsip dasarnya. Nah, ini ada salah satunya yaitu teknik pengambilan gambar. Merupakan aspek kunci dalam sinematografi smartphone, termasuk komposisi, gerakan, kamera, dan fokus. Kemudian yang kedua, komposisi dasar, menentukan tata letak visual dalam video, penggunaan prinsip-prinsip komposisi yang baik dapat membuat gambar lebih menarik. Jadi maksudnya komposisi dasar ini adalah tata letaknya. Misalkan ada suatu objek A, itu entah orang atau barang, kita bisa mengatur tata letaknya. Atau apa ya, kalau bahasa videografinya itu dalam frame tersebut kita bisa menceritakan sesuatu lebih tepatnya dalam frame tersebut kita bisa menceritakan sesuatu ketika orang melihat. Jadi nggak cuma foto asal gitu ya, jadi nggak cuma pengambilan gambar asal, tapi bisa dilihat betul-betul komposisi dari video tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, rule of third. Nah, aturan seperti membagi bingkai menjadi 9 bingkai. Jadi di dalam kamera itu ada pengaturan pembagian bingkai. Jadi ada namanya itu grid garis ya, garis. Jadi ada beberapa pembagian garis. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsi dari garis itu kan beberapa kita kadang sekarang ini kalau bikin video garis itu nggak ditampakkan karena dianggap mengganggu. Padahal garis itu sangat membantu di mana kita akan meletakkan objek. Ketika dibagi 9, kita bisa meletakkan objek itu di tengah atau di samping kiri bawah, karena nanti ada perbedaan pengambilan gambar itu tujuannya apa itu berbeda peletakan objeknya. Seperti misalkan orang berbicara fokus dia sendiri, misalkan individual, berarti orang itu harus kita letakkan di tengah karena kita nggak butuh kanan kirinya atau objek belakangnya, kita nggak terlalu butuh agar orang itu bisa fokus melihat
agar apa ya, video itu bisa fokus ke orang yang sedang berbicara misalnya seperti itu. Jadi frame rate itu ditaruh di tengah. Beda lagi dengan objek yang ketika kita akan melihatkan misalnya sunset. Nah, sunset. Banyak yang dari kita juga kadang ngambil sunset objek atau si individual itu kita letakkan di tengah. Padahal maksud tujuan kita itu pengen menjelaskan bahwa adanya sunset di belakang kita. Nah, seperti itu fungsinya garis itu, rule of third itu tadi. Jadi harusnya ketika kita mengambil sunset itu objek atau orang individual itu tadi kita letakkan di samping kiri atau samping kanan bawah, sehingga ketika kita mengambil gambar itu akan lebih terfokus kepada latar belakang yang ada gitu. Jadi bukan fokus ke individualnya. Individual itu hanya bayangan saja. Seperti itu. Ini agak banyak Mas parahnya. Kemudian golden hour atau waktu terbaik. Waktu setelah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Nah, ini lebih kepada kalau kita mau cari view angle untuk pemandangan, ini waktu yang terbaik atau golden hour bisa kita manfaatkan. Kemudian ada alat cahaya sederhana yaitu seperti ring light atau lampu LED yang dapat meningkatkan kualitas pencahayaan. Penyetingan audio. Ya, audio ini adalah salah satu elemen yang sering diabaikan. Ya, aduh. Padahal kualitas suara sama pentingnya dengan visual. Suara yang buruk dapat merusak pengalaman penonton meski video memiliki kualitas yang terbaik. Nah, inilah nanti ini bersambung sama yang bawah, gunakan mikrofon eksternal. Jadi untuk audio yang lebih jernih itu disarankan kita untuk menggunakan mikrofon eksternal, dapat meningkatkan kualitas audio secara signifikan dibanding dengan penggunaan atau mikrofon bawaan HP. Kemudian selanjutnya yaitu fokus dan efek bokeh. Di dalam smartphone itu ada fitur fokus dan efek bokeh saat kita melakukan pengambilan gambar. Fokus adalah kunci untuk menjaga subjek utama tetap tajam. Sedangkan efek bokeh yaitu meredam atau merender latar belakang menjadi blur, membantu membedakan subjek dari latar dan menambah kedalaman visual. Nah, dua hal tersebut bisa kita pakai ketika kita melakukan pengambilan video. Misalkan saat mengambil video fokus itu kebanyakan kita tidak dikunci fokusnya. Di HP itu cara mengunci fokus bisa kita tekan lama, dia akan mengunci. Jadi kadang waktu pengambilan gambar fokus itu nggak dikunci sehingga pencahayaan akan berbeda antara gerak A dan B, itu pencahayaan akan berbeda ketika kamera geser atau objek geser sedikit, pencahayaan akan berbeda. Kemudian ketajaman gambar juga akan berbeda. Itu sangat berpengaruh untuk fokus pada pengambilan gambar. Kemudian efek bokeh ini dipakai ketika kita ingin menonjolkan seperti tadi itu ya, apa namanya, frame rate hampir sama fungsinya, tapi perbedaannya bokeh ini membuat objek yang di belakang seakan-akan tidak terlihat atau blur seperti itu. Mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan beberapa item tersebut. Kemudian menggunakan fokus manual memberikan kontrol lebih besar terhadap gambar. Ini berguna saat menangkap detail halus atau saat perubahan cepat dalam pencahayaan. Fokus manual itu nanti di pengaturan kamera ada. Jadi kalau kita melakukan pengambilan gambar disarankan untuk menggunakan fokus manual, kemudian dikunci dengan cara ditekan itu tadi, supaya sama tidak terjadinya perbedaan pencahayaan. Kemudian pencahayaan dan pengambilan suara. Pencahayaan dan pengambilan suara yang baik adalah kunci dalam sinematografi. Memahami cara menggunakan cahaya alami dan alat sederhana, serta pentingnya audio dapat meningkatkan kualitas video secara signifikan. Kemudian yang selanjutnya, gunakan cahaya alami. Cahaya alami dari matahari memberikan hasil yang lebih baik daripada cahaya buatan atau sumber-sumber cahaya, menambah kedalaman dimensi pada suatu video. Lanjut. Aplikasi edit video terbaik. Jadi ini salah satunya.
Oh, maaf. Ini kita back dulu ya. Ada perangkat tambahan. Kemudian untuk perangkat tambahan ini penggunaan aplikasi edit video terbaik. Nah, aplikasi edit video ada beberapa yang sudah kita ketahui. Ada KineMaster, kemudian CapCut. Kalau untuk di laptop itu lebih digunakan menggunakan Filmora. Jadi menawarkan fitur lengkap untuk mengedit video pada smartphone. Keduanya mungkin memungkinkan pengguna untuk menambahkan lapisan video, efek transisi, musik latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya potong tambahan musik. Nah, ini salah satu perangkat tambahan yaitu musik atau efek sederhana. Yaitu proses pengeditan video meliputi pemotongan klip untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan dan menambahkan musik untuk meningkatkan suasana. Nah, jadi ada beberapa video atau beberapa gambar ketika kita melakukan pengeditan itu diperlukan tambahan musik untuk menambahkan suasana yang lebih baik, misalkan seperti video-video cara kerja, kemudian video-video yang tidak menggunakan yang tidak menjelaskan terlalu detail seperti itu. Kemudian memaksimalkan HP untuk meningkatkan performa saat merekam dan mengadit video, penting memaksimalkan penyimpanan smartphone. Kemudian, nah ini yang sering jadi kendala nih, kendala kita sekarang juga, bahwasanya saat pengambilan menggunakan HP, memorinya habis. Nah, seperti itu. Kemudian gunakan aksesoris seperti lensa tambahan, tripod untuk meningkatkan kualitas video. Nah, ini ada beberapa aplikasi video editor yang biasa digunakan. Itu ada seperti Filmora Go, kemudian Power Director, KineMaster, dan Video. Aplikasi yang lebih mudah untuk sekarang, penggunaan di handphone ya khususnya, itu CapCut. Jadi CapCut itu mempunyai fitur yang lebih lengkap dan kemudahan. Nah, akan tetapi berkembangnya waktu, CapCut ini semuanya jadi dibuat pro, jadi agak susah. Aduh, salah. Nah, kemudian untuk materi yang mana nih? Nih, mohon maaf Mas ya, saya juga bingung-bingung nih jelasin begini nih. Oke. Nah, untuk rasio gambar ini kemarin yang sedikit kita bahas waktu Zoom bahwa pentingnya rasio atau aspek rasio dalam pengambilan gambar. Karena di beberapa video yang sudah kita bikin dari teman-teman itu ada perbedaan rasio yang cukup signifikan. Ada beberapa smartphone yang memang dari sananya itu sudah diatur menggunakan rasio 4:3. Artinya gambar tersebut memiliki panjang 4 dan lebar 3 pada layar HP. Kemudian ada rasio 16:9. Ini biasanya kita sebut landscape. Kemudian ada 18:9. Ya, ada contohnya untuk 16:9, 18:9. Nah, untuk video-video yang biasanya akan kita upload di YouTube itu kita lebih menggunakan rasio 18:9. Kemudian ada juga rasio 21:9. Jadi nanti disepakati untuk teman-teman yang ada di Wilker saat pengambilan video itu ada dua model. Yang pertama adalah ini ukuran ini sama ya. Kalau untuk ukuran potret tinggal dibalik aja. Jadi kalau landscape 16:9, kalau potretnya 9:16 seperti itu. Nah, diusahakan nantinya saat pengambilan video di lapangan itu menggunakan dua rasio saja, itu yang kita sepakati, yaitu rasio 16:9 untuk landscape dan rasio 9:16 untuk potret. Jadi rasio tersebut adalah yang paling mudah ketika dilakukan editing. Ketika masuk proses editing dia lebih mudah, karena ketika kita butuh ke 18:9 itu gambar tidak akan terpotong terlalu jauh. Sama dengan kalau kita butuh 21:9, ketika kita butuh itu
gambar yang sudah kita ambil dengan 16:9 tadi itu juga tidak akan terpotong jauh. Beda dengan ketika kita menggunakan 4:3, itu kita tidak akan bisa mengambil atau susah mengambil. Ketika kita ambil atau kita ubah menjadi rasio 16:9, itu gambarnya kebanyakan akan pecah. Seperti itu. Mas ulangi tadi, untuk landscape berarti 16:9 ya? 16:9 Mas. Untuk landscape kita biasa menggunakan 16:9. Untuk potret? Untuk potretnya 9:16, jadi kebalikannya. Oh gitu. Iya, Oke. sebenarnya kan ini hanya kebalikannya aja kalau untuk di handphone itu. Di kamera pun sama. Potret tuh 9:16, kita sepakati aja. Jadi mudah. Jadi kalau 16:9, ketika kita membutuhkan video 4:3, itu gampang kita ngambilnya. Kemudian kalau kita butuh yang rasio 18:9 atau yang kan kita misalkan kita upload di YouTube, itu juga mudah, kita tinggal pangkas saja sedikit gitu. Nah, tapi kalau kita merekam kebanyakan kan di HP itu yang sudah di setel dari pabrikan itu 4:3. Nah, ketika sudah merekam pakai itu untuk mengubah ke 16:9, ini gambar rata-rata akan pecah. Sama juga ada misalkan teman-teman biasanya menggunakan pengambilan menggunakan potret dikirim, sedangkan kita membutuhkan misalkan untuk video profil. Nah, video profil itu kan rata-rata kita menggunakan landscape karena kita ingin melihatkan visual yang lebar gitu kan, yang utuh. Sedangkan teman-teman ada yang ngirim dengan bentuk potret. Nah, disitulah kita waktu mangkas dari 9:16 atau landscape itu sangat susah. Itu akan nantinya akan terpotong sangat banyak video layar videonya itu, jadinya dia akan apa namanya itu blur atau gambarnya pecah-pecah seperti itu. Jadi sepakati ya nanti untuk pengambilan video, landscape, dan potret. Nah, fungsi dari potret itu tadi, jadi perbedaannya kalau untuk potret itu lebih menegaskan kepada objek atau individu yang akan kita lihat, yang akan kita apa ya kita ambil gambarnya. Jadi seperti orang sedang menjelaskan sesuatu itu kan, itu lebih kepada individualnya. Sedangkan kalau untuk landscape itu video itu bukan hanya menjelaskan satu individu, tapi menjelaskan individu dan semua kombinasi atau semua komponen yang ada di layar tersebut. Misalkan latar belakangnya apa segala macam itu dapat terlihat dengan jelas. Beda dengan yang potret. Potret biasanya digunakan untuk fokus kepada individu atau fokus terhadap objek tertentu. Kemudian kita ke tipe offshot. Nah, ini yang banyak teman-teman kemarin kita bahas masalah tipe offshot atau cara pengambilan gambar seperti itu. Jadi secara umum seorang pembuat film pasti akan menentukan tipe offshot untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada penonton. Jadi ada macam-macam dari tipe offshot, yaitu antara lain ada wide shot, long shot atau long shot, kemudian ada medium shot, dan ada close up. Wide shot atau long shot secara mendasar memiliki fungsi untuk menginformasikan lingkungan atau ruang kejadian tokoh, dan ada beberapa variasinya. Jadi kalau untuk long shot, ini yang dicontohnya ini ada yang pertama yaitu extreme long shot. Biasanya dalam ukuran ini tokoh jarang terlihat sebab yang ingin diperlihatkan adalah tempat kejadian secara luas. Sehingga banyak pembuat film yang menggunakan shot dalam elemen visual tempat-tempat yang dikenal oleh masyarakat seperti Monas, Jakarta, Patung Liberty, atau lain sebagainya. Nah, untuk extreme long shot ini biasanya kita menggunakan drone. Jadi untuk melihat latar suatu tempat, ya seperti misalkan kita kalau yang biasa kita kemarin pernah bikin kan, bukan bikin yang bikin orang ya, itu kayak drone kantor gitu kan, dari atas dilihat. Nah, seperti itu menggunakan extreme long shot. Kemudian ada long shot. Jadi untuk long shot biasanya dibuat untuk menunjukkan suasana lingkungan dari tokoh film tersebut
seperti gambar yang terlihat di mana terdapat suasana ruang kantor dan suasana panggung terbuka. Nah, kalau long shot ini tidak lebih jauh dari yang tadi ekstrim. Nah, ekstrim long shot itu kan biasanya pakai drone. Nah, kalau long shot ini biasanya kalau kita merekam kegiatan di rapat. Nah, waktu kita ngerekam kegiatan rapat, misalkan kegiatan rapat di kayak kemarin di mana kafe itu. Nah, itu penggunaan long shot itu digunakan untuk melihat suasana dari ruang tersebut, berapa isi isi tamu, misalkan isi tamunya, kemudian siapa saja yang ada di situ. Itu kan angle yang paling bagus adalah menggunakan long shot. Kemudian full shot, biasanya seluruh tubuh tokoh diperlihatkan dari kepala hingga ujung kaki. Hal ini dimaksudkan agar penonton dapat melihat seluruh gestur, gerak tubuh tokoh dan sedikit aktivitas lingkungan. Nah, untuk full shot ini sendiri, nah ini biasanya kita syutingnya ke tempat pemateri. Jadi ketika pemateri itu berdiri dan kita mau lihat untuk memperjelas si pemateri itu tadi, nah kita menggunakan full shot. Kemudian ada medium long shot atau genish shot, atau sering dikenal dengan ukuran sebenarnya digunakan pada film-film western atau cowboy. Fungsinya adalah agar pistol yang di bawah pinggang sang cowboy dapat terlihat. Jadi misalkan untuk medium long shot ini lebih kepada kita memperlihatkan objek akan menonjolkan suatu objek pada individu. Jadi kalau dia pakai long shot itu akan terlalu jauh, atau full shot itu akan terlalu jauh. Nah, kita menggunakan medium long shot ini itu biasanya dari lutut sampai ke kepala. Tapi fokusnya bukan hanya ke individu tersebut. Misalkan individu tersebut sedang memegang HP atau menggunakan kacamata seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu lebih terlihat. Jadi gimana ya penjelasannya itu, dia ada beberapa barang misalkan dari orang tersebut yang akan terlihat dengan jelas seperti itu. Nah, kemudian ada medium shot. Medium shot tidak memiliki variasi sebab hampir seluruh tipe of shot yang menggunakan medium diambil ke long shot atau ke close up. Oleh karena itu, untuk tipe shot ini memiliki keunikan sendiri, yaitu bahwa gestur tokoh terlihat lebih jelas, namun lingkungannya hampir tidak terlihat. Jadi pusat perhatian penonton diarahkan kepada gerak tubuh tokohnya saja. Nah, untuk medium long shot ini biasanya yang dipakai kalau kita melakukan perekaman menggunakan potret. Nah, itu rata-rata menggunakan medium shot. Jadi lebih fokus kepada objeknya. Kemudian ada medium close up. Jadi ada close up ya. Secara mendasar memiliki fungsi untuk menginformasikan ekspresi wajah tokoh. Itu ada beberapa variasi. Yang pertama medium close up. Ukuran ini sering dianggap cocok untuk memperlihatkan shot yang sifatnya intim, menggambarkan kedekatan sehingga banyak sekali adegan dialog dalam film menggunakan tipe shot ini. Kemudian ada close up. Jadi close up ini lebih dekat lagi. Itu hanya bagian kepala saja. Banyak pembuat film yang memanfaatkan ukuran ini untuk memperlihatkan ekspresi wajah si tokoh dengan jelas, baik marah, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada big close up. Ya, ada big close up dan juga extreme close up. Extreme close up ini lebih kepada salah satu indera, misalkan dia memperlihatkan mimik matanya, atau misalkan ini biasanya untuk orang yang menangis atau panca indera lainnya seperti itu. Extreme close up ini bisa dipakai. Sama juga misalkan kita sedang bikin video video proses pengambilan sampel. Nah, nanti ada beberapa yang dipakai. Bisa dari kita akan menggunakan misalkan dari medium shot dulu. Dari tampak samping kita menggunakan medium shot, nanti tampak depan kita menggunakan close up. Nanti ada lagi bis close up sampai ke extreme close up, yaitu saat pengambilan sampelnya, misalkan pipetnya itu bisa menggunakan extreme close up. Terus kemudian ada close shot. Ukuran ini baik digunakan untuk menyebut
dalam bentuk padat namun bukan wajah. Nah, bedanya close shot sama di close up ini, kalau close out ini lebih kepada objek atau benda. Jadi seperti buku, botol dan lain sebagainya. Kalau yang extreme shot segala macam ini lebih kepada individunya. Kemudian selain close out ada two shot dan three shot, di mana ukuran ini digunakan untuk menyebut tipe of shot yang tokohnya lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau 3 orang. Contohnya ada di sini untuk three shot dan two shot. Nah, kemudian ada over shoulder shot, adalah penyebutan yang lain untuk shot dialog, walaupun secara mendasar menggunakan ukuran medium. Jadi dasarnya dia menggunakan medium atau bisa menggunakan close up, tapi ada bayangan orang di belakangnya. Jadi dia itu seolah-olah sedang berbicara dengan orang lain seperti itu. Tapi salah satu objeknya itu hanya sebagai objek cadangan. Jadi fokusnya tetap kepada pembicara atau salah satu objeknya. Terus kemudian ada kamera angle. Nah, kamera angle itu dibagi beberapa, yaitu ada top angle, yaitu pengambilan dari atas. Kemudian ada high angle. High angle ini memposisikan bahwa kamera atau objek itu lebih rendah dari penglihatan kamera. Kemudian untuk eye level itu sejajar dengan mata. Kalau untuk low angle, ini objek seakan-akan lebih tinggi daripada kamera. Kemudian ada frog eye view from. Jadi untuk frog eye ini itu lebih kepada kita ingin melihat objek di atas dari objek kita. Ini contohnya untuk eye level, ya tinggi mata tokoh suatu benda dianggap sejajar dengan lensa kamera. Kemudian high angle, apabila tinggi mata tokoh suatu benda lebih rendah daripada lensa. Jadi seolah-olah orang itu ada di bawah kita. Kemudian ada top angle atau bird eye view. Bird eye view ini tadi salah satu teknik apa namanya? Teknik pengambilan gambar atau angle itu yang biasa dipakai drone dan lain sebagainya, itu menggunakan bird eye view. Kemudian ada low angle, apabila tinggi mata toko atau suatu benda lebih tinggi daripada lensa kamera. Ini ada frog eye juga sama, tapi lebih ekstrim. Kemudian ada Dutch Angel. Jadi kalau Dutch Angel ini sebenarnya sama, dia bisa menggunakan low angle atau menggunakan frog eyes atau menggunakan high angle, tapi kamera dibuat miring, dibuat tidak apa, dibuat miring, dibuat apa ya, kiri atau kanan, tidak seimbang, sehingga menunjukkan perasaan yang sedang tidak stabil seperti ini ya. Kemudian untuk lensa, sudut pandang penangkapan lensa itu dibagi 3, ada width, lensa normal, dan lensa tele. Lensa normal itu kalau di HP biasanya kali 1. Kalau lensa width itu kali 2 dan seterusnya. Kalau lensa tele ini lebih jauh, dia pakai 0,6 tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu pergerakan kamera. Nah, atau moving. Dalam istilah pergerakan kamera itu ada beberapa. Yang pertama yaitu zoom in atau out. Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekati atau menjauhkan objek. Kemudian ada panning left atau right. Ini yang biasa kita geser dari kanan ke tengah atau dari kiri ke kanan. Itu biasanya disebut dengan panning left atau right. Kemudian ada tilt up atau tilt down. Jadi gerakan kamera itu dari posisi tengah itu bergerak pelan ke atas atau bergerak pelan ke bawah, itu namanya tilt up atau tilt down. Kemudian ada dolly, gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju dan mundur, maju mendekati objek atau mundur menjauhi objek. Kemudian follow, pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Jadi misalkan orang itu lagi jalan ke kanan, kita ngambil video dari sebelah kiri, gitu kan? Dan mengikuti dari sebelah kanan dan mengikuti gerak objek ke arah kanan. Kemudian ada framing in dan out, yaitu gerakan yang dilakukan oleh objek untuk
memasuki in atau keluar dari framing shot. Ini biasanya yang dipakai untuk framing shot, framing in atau out ini biasanya dipakai kalau misalkan kamera ditaruh dan dia ngesut suatu objek ya atau pemandangan, terus kita jalan dari samping masuk ke framing, kemudian kita keluar itu framing out seperti itu. Kemudian ada fading in dan out, merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan. Kemudian ada crane shot, merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin beroda. Oh, ini menggunakan crane ya, atau bisa menggunakan gimbal itu. Tapi dia rata-rata kalau crane shot ini dia untuk pengambilan high atau gerakan yang lebih smooth lagi. Ini pakai crane nih, pakai alat tuh. Kemudian ada moving object, kamera sejajar objek mengikuti pergerakan objek baik ke kiri, ke kanan, warping in, warping out, atau bergerak mendekati maupun menjauhi out kamera. Moving object ini kalau di HP itu apa itu namanya? Eh, pendeteksi, jadi pendeteksi gerakan. Jadi kemanapun gerakan orang itu kamera akan mengikuti. Ya, nah itu tadi untuk materinya ya agak bosan ya. Cuman ya itu yang bisa kita pelajari untuk beberapa materinya. Nah ini ada sampel. Ini yang penting nih untuk kita pelajari. Nanti bisa dilihat. Ini ada beberapa contoh. Banyak sih sebenarnya di online tuh bisa kita lihat. Mas ini kalau diputar kelihatan nggak? Belum kelihatan nih. Masih loading, Mas. Sebenarnya kalau lebih enak praktek langsung sih kalau yang begini tuh. Kalau materi ya begini, bingung nggak? Belum dapat, belum masuk. Mungkin harus stop screen dulu terus masuk ke itu baru videonya Oh nggak begitu. kelihatan Mas ya? Nggak kelihatan, harus saya stop screen dulu kalau kayak gini tuh. Oh stop screen, tak stop share dulu. Terus terus apa Mas? Share screen lagi? Ya, share screen lagi ke bagian videonya. Video di mana ya? Oh ini. Nah, kelihatan. Nah ini ada beberapa cara. Nah kalau ini biasanya disebut moving. Jadi gerakan. Maaf tuh, belum kelihatan lagi, hilang lagi. Hilang lagi Mas? Nah, stop lagi, terus itu yang video jangan ditutup, stop lagi, kemudian share lagi ke file video yang lagi diputarnya. Gimana Mas? Stop. Stop dulu, kemudian share lagi ke bagian video yang lagi diputar. Oh, media player gini ya. Media Oh, iya, playernya iya, iya. maksudku. Oke. Nah, sip. Nah, ini salah satunya. Nah, ini yang dipakai yaitu yang pertama. Ini yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah gerakan zoom out. Jadi yang tadi yang disebut tilt out, tilt down tadi itu. Jadi gerakan kamera menjauhi objek. Nah, ini yang dipakai adalah gerakan kamera menjauhi objek. Nah, terus ini biasa disebut rectangle. Jadi pergerakan memutar mengikuti objek. Terus nggak bisa nggak bisa langsung ya. Jadi harus begitu terus Mas ya kalau muter semua ya. Tahu gitu sih. Kecuali saya screen-nya tuh yang seluruh di laptop mau gitu, Natur. Oh gitu. Bisa itu. Oh ya. Ini ya.
Oh, ini lagi salah. Oh, nggak bisa tetap ini yang jalan. Oh, bisa. Kelihatan nggak, Mbak Ike? Ya, tadi kelihatan. Nah, ini zoom in. Kemudian, nah ini ada gerakan ini kan, yang dia seperti ada apa sih namanya ini, penggaris ini. Nah, ini biasanya disebut moving ARC atau arcs. Arc itu kan setengah lingkaran. Bisa bergerak kiri atau kanan. Nah, kemudian ada beberapa, misalkan dipakai ini kan long shot, kemudian ada medium shot. Alah. Ya intinya itulah, nanti tak share aja lah yang apa contoh-contohnya ini, nanti di share buat teman-teman yang mau apa namanya mau lihat beberapa caranya seperti itu ya. Intinya itu kalau untuk pengambilan video atau pengambilan gambar itu ya sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya apa kita mau, kita yang pertama itu dipersiapkan harus ada konsepnya. Di awal itu sudah ada konsepnya. Oh, kita mau video ini nanti berpart-part, misalnya kayak kegiatan HIV. Kita berpart-part dari orang itu datang, dari apa pengunjung itu datang, kemudian dia ke meja pendaftaran, kemudian jadi beralur. Kita udah sebelum sebelum melakukan pengambilan gambar tuh sudah punya konsep dan alurnya. Jadi sudah terbayang dulu on konsep dan alurnya, dari si pengunjung itu datang, kemudian dia pendaftaran, tensi, kemudian dia bergerak lagi kemana. Nah, itu biasanya kita menggunakan video alur. Dan jadi kita itu ketika mau bikin video yang bentuknya seperti kegiatan tuh kita sudah konsep pos per pos. Jadi misalkan di pos pendaftaran. Nah, pada saat pengunjung itu datang atau peserta itu datang, kita sudah persiapkan di pos 1, misalkan pos pendaftaran. Itu sudah kita konsep. Gambar apa aja yang akan kita ambil. Misalkan dari gambar dari jauh dulu nih, long shot. Long shot dari depan ketika orang itu datang mau ke pendaftaran. Ketika orang itu duduk, kita sudah di posisi medium shot dari depan pengunjung atau peserta dari posisi depan. Kemudian kita akan zoom lagi ke apa namanya ke medium close bisa atau medium shot bisa. Nah, itu lebih ke orangnya. Jadi dari misalkan dari samping kiri ke orang. Jadi setiap pengambilan gambar itu tidak perlu lama juga, cukup waktunya satu gambar itu satu kali take shoot untuk satu eh, cara pengambilan gambar tadi itu cukup 3 atau 5 detik saja, nggak usah lama-lama. Karena kita di sini lebih menampakkan eh, step to step, habis itu alur. Jadi cukup berapa detik, 3 sampai 5 detik saja, ganti pindah lagi angle-nya seperti itu. Semakin banyak angle semakin bagus. Kemudian nanti alur ke pos 2 juga seperti itu, sama sampai di alur terakhir. Nah, hal tersebut untuk memudahkan editing, supaya editing itu lebih mudah, karena pasti kan kalau ada alurnya lebih mudah. Karena kadang ada yang ngambil acak, begitu dia sudah sampai pendaftaran tiba-tiba dia ngambil lagi di pos akhir, kemudian acak. Jadi editing juga bingung, ini mau gambar yang kayak mana, ini mau mau yang seperti apa gitu kan. Jadi konsep dari awal itu memang sudah harus kita punya sebelum pengambilan gambar. Seperti itu. Terus faktor yang pendukung selanjutnya itu kalau kita punya konten kreator kan ada beberapa kayak Bayu, terus lain sebagainya. Nah, itu salah satu faktor pendukung juga. Biasanya yang ditemui di lapangan itu yang susah ketika kita nggak punya apa sih, kalau pembicaranya itu kadang juga kita bingung seperti itu. Ya intinya
kalau untuk pengambilan gambar ini eh, persiapkan alurnya sebelum melakukan kegiatan itu udah dipersiapkan alurnya. Kemudian tag gambar nggak perlu panjang-panjang, tapi usahakan banyak angle-nya. Kecuali untuk kegiatan yang bersifat informatif. Jadi informasi yang ada beruntun dari awal sampai akhir kita harus tahu. Misalkan podcast itu harus direkam sebanyak-banyaknya. Kalau perlu jangan dipotong-potong supaya nanti semua informasi dapat terserap gitu. Jadi nanti perbedaannya ada di situ. Sambillah berkembang kita nanti ke depannya. Ya, saya rasa cukup itu dulu yang kita bahas untuk hari ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena saya manusia, bukan nabi, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Catur atas pemaparannya yang sangat perfect. Kita nggak nyangka ternyata ada teorinya di balik itu yang harus kita pahami gitu ya. Baik teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang belum paham terkait dengan teknik pengambilan gambar. Tadi udah beberapa kita sepakati bersama, tapi ketika apabila teman-teman ada yang belum jelas, silakan bisa ditanya. Misalkan mungkin jenis kameranya, kemudian jenis HP-nya, resolusinya berapa megapiksel dan lain-lain kayak gitu. Silahkan. Izin Mas Farhan, Ya, izin Mas Catur. Tapi kan sambil menjelaskan saya otak-atik HP, tapi HP ku kan HP talenan. Aku cari tidak ada itu semua di HP ku. Apakah itu semua adanya di HP iPhone kah? Atau yang ini nih lebih fokus ke kamera DSLR gitu? Atau kalau misalnya di HP iPhone itu apakah bisa langsung kayak dipraktekkan gitu? eh Misalnya gini, zoomnya kan dibuka tuh kameranya, jadi kami bisa lihat gitu nah kayak mana cara-cara pengaturan kalau di HP gitu. Jadi lebih kayak real gitu anunya apa ke lapangannya gitu. Kasih. Ya, langsung aja Mas ya, nggak apa-apa ya. mhm. Mbak, itu tadi yang nggak ada apa Mbak? Yang mana contohnya? Contoh yang kayak pengaturan dua kali apa tuh itu yang di satu rasio-rasio gitu nah. Itu tuh Mm-mm. di HP perlu diatur kah atau langsung tag aja? Itu nggak pahamnya. Jadi maksudnya tuh akan lebih apa mendekati pemahaman kalau misalnya Mas buka juga HP-nya gitu kan. Jadi kita bisa lihat oh gitu yang kita ketiknya gitu. Kalau kalau untuk ini Mbak, kalau untuk rasio segala macam resolusi itu di semua HP kayaknya ada sih. Tapi beda ya Mbak ya. Maksudnya gini, kalau tablet ini kita bicara gadget ya. Kalau tablet itu rata-rata kameranya itu paling hanya sampai 720 kalau nggak salah itu 720 atau 640 ya nggak sampai 1080 untuk anunya apa resolusi videonya atau kadang 4:3 seperti itu. Nah, kalau untuk pengaturannya itu ada di pengaturan video, terus di situ ada resolusi video. Resolusi video itu untuk resolusi yang 1080 kemudian 4K. Ada beberapa HP yang nggak sampai 4K, hanya sampai 720 atau hanya sampai 1080 itu ada juga. Kemudian kalau untuk FPS tadi yang 30 fps 60 fps itu pengaturannya ada di laju bingkai. Jadi laju bingkai itu bisa diatur 30 fps atau nanti kamera atau 60 fps. Nah, tapi nggak semua HP ada untuk 30 fps sama 60 fps itu ada beberapa HP juga nggak ada yang sampai pengaturan itu juga nggak ada gitu. Tapi kalau untuk HP-HP terbaru sekarang ya kelasnya kayak yang sekarang tuh yang kayak Infinix apa segala macam juga sudah ada sih seperti itu. Cuman memang kalau untuk HP-HP dulu kayak saya ini kan pakainya HP Samsung salah Vivo V ini 2000 berapa nih 2019 kalau nggak salah itu juga nggak ada dia terbatas hanya sampai 1080 kemudian
VPS-nya hanya sampai 30, nggak ada 60 VPS-nya, seperti itu. Itu juga tergantung dengan HP-nya. Karena tidak semua HP ada fitur-fitur yang seperti itu tadi. Cuman untuk teknik pengambilan gambar yang jelas itu tadi sudah ada kan yang pengambilan angle dari medium shot, close up, apa, terus extreme close up, kemudian ada AYS, terus ada extreme long shot, nah, seperti itu. Itu yang lebih kita mainkan. Kalau memang di HP kita nggak support. Kayak misalkan yang tadi itu ada yang kan pengambilan wide, terus medium, sama yang teleskopik. Nah itu kan nggak semua HP punya teleskopik atau biasanya sekitar 0,6. Itu nggak semua HP punya 0,6. Ada beberapa HP kayak punya saya ini juga nggak ada 0,6-nya. Cuman ada kali satu, kali dua, kali tiga udah. Seperti itu. Jadi nggak semua smartphone. Oke, tadi kan ada kan pemilihan smartphone yang baik dan itu tadi ada juga di salah satu anunya apa prinsip dasarnya seperti itu. Makanya tadi sebenarnya kemarin juga paling saya pengennya juga misalkan kalau yang teman-teman di Indo sih ketemu terus kita gini loh caranya, ini caranya, jadi lebih lebih ke praktek. Kalau Zoom kan kita agak susah juga karena tampilan laptop sama HP kan berbeda gitu kan. Ya, Mas Atur, makasih. Kami juga berharapnya ketemu. Cuman tahun ini kayaknya efisiensi anggarannya ekstrim banget gitu ya. Jadi menghadirkan teman-teman Wilker ke Indo ini agak-agak ya bukan agak lagi udah susah gitu kan. Nah, sementara untuk teman-teman konten kreator lebih banyak sesuai SK-nya mereka ada di Wilker gitu ya. Sehingga nggak apa-apa mungkin kita seadanya dulu dari teori ini dulu. At least teman-teman sudah bisa eh, istilahnya udah kita sepakati bersama tentang teknik pengambilan gambarnya, kemudian aplikasi desain grafis yang mungkin bisa dipakai, terus juga mengisi suaranya dan mungkin bisa menyisipkan beberapa efek-efek AI dan lain-lain yang bisa untuk meningkatkan kualitas video. Mungkin itunya di situ sih poinnya sih. Gitu. Terus jadi untuk tadi tentang teknik, saya simpulkan untuk aspek rasio kita akan pakai dengan resolusi 16:9 untuk landscape dan portrait dengan rasio 9:16. Itu potret ya. Nah, untuk type of shoot pasti menyesuaikan objek gitu ya, Mas. Iya Mas. Terus untuk apa Oke. namanya resolusi kita sepakati di 1080 aja. Soalnya kalau 4K nggak semua HP punya 4K. Tapi kalau 1080 itu lebih bagus. Sudah termasuk bagus. Dan kalau untuk HP yang memiliki stabilizer, biasanya kan untuk anti gerak tuh. Nah, biasanya untuk anti gerak itu maksimal di 1080. Kalau dia pakai 4K, dia nggak bisa menggunakan stabilizer. Jadi harus ada perangkat pendukung seperti gimbal atau lain sebagainya supaya dia stabil. Jadi di 1080 sih paling ya masuk akal sekarang. 1080 FPS-nya berapa? 30 apa 60? Untuk SPS-nya kita di 30 aja Mas, karena kita juga nggak, Oke. maksudnya bukan kegiatan yang geraknya terlalu cepat kayak main bola gitu kan, itu baru pakai 60. Oke, terus 1080 pixel dan 30 Terus usahakan nanti untuk fps. pengambilan gambar nggak usah pakai filter, jadi di nonaktifkan aja semua filternya gitu. Oke, jadi mentah Lebih gitu ya baik berarti. mentah, jadi lebih baik apa namanya, lebih baik editor nanti yang akan ngotak-ngatik pencahayaannya daripada sudah dikasih filter duluan, itu nanti akan lebih merepotkan lagi seperti itu. Mm-mm. Kemudian untuk angle berarti menyesuaikan objek juga ya. Kalau untuk angle menyesuaikan objek, yang jelas ketika kita bagi tadi kan, kalau misalkan kegiatan itu bersifat menunjukkan banyak karakter kayak pertemuan, kemudian kita mau shoot di pelabuhan, menunjukkan objek belakang pelabuhan kayak latar belakangnya gitu, mau nunjukin kantor gitu kan.
Yaitu kita pakai landscape. Nah, kalau untuk video yang lebih kepada individual, misalkan seperti apa ya, seperti konten-konten yang kayak kemarin Mbak Ika ya, baik kemarin bikin konten-konten kan itu kita lebih sarankan untuk potret seperti itu. Di IG kita menerima untuk landscape dan potret ya Mas ya. Ya, menerima Mas. Oke. Kalau bisa sih setiap kegiatan ada dua-duanya, landscape ada, potret aja ada. Jadi fungsinya ini yang anu ya, kegiatan yang sifatnya kegiatan kantor, bukan konten non formal ya. Nah, itu lebih baiknya dua-duanya ada, potret sama landscape, diambil misalkan 2 kali. Karena yang landscape juga itu sebenarnya untuk persiapan nantinya kita bikin profil setiap tahunnya kan pasti ada profil baru tuh. Nah, untuk tahun kemarin yang 2014 itu kan kita pakainya yang 2023. Nah, itu banyak sangat kurang materinya. Sangat kurang materinya waktu di 2024 itu untuk pengeditan 2024 itu kan yang dipakai 2023. Nah, 2023 itu susah sekali kita untuk mencari gambar, video itu karena rata-rata teman-teman itu kan pakainya potret, kemudian hanya foto tanpa ada video sekilas itu. Nah, sebenarnya salah satunya itu makanya kebanyakan juga kita kalau pengambilan video pakainya landscape supaya nanti ketika akan membuat profil kita bisa pilah-pilah mana yang akan dimasukkan. Jadi banyak referensi gitu loh, seperti itu. Terus untuk lensa, kayaknya lensa yang normal apa yang width ya kayaknya ya? Kalau yang mana Mas? Yang landscape? Yang Len landscape yang normal enggak, saja. maksudnya lensa yang Lensanya dipakai normal saja. normal ya. Karena Kalau kalau width mungkin kalau ada kan ada 0,6 tuh. Kalau yang mm-mm, 0,6 itu kalau mau foto aja mm-mm. supaya Oke. objeknya banyak yang kena. Tapi kalau untuk Mm, video itu kali 1 aja udah cukup yang normal. Oke. Terus untuk pergerakan kamera menyesuaikan objek juga ya berarti Ya, ya. kalau pergerakan kamera menyesuaikan objek silahkan berkreasi, tapi rata-rata yang dipakai itu adalah zoom in, zoom out, terus panning ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu yang rata-rata dipakai. Kalau Kalau untuk sambil kalau sambil jalan kemudian ngambil videonya sambil jalan atau sambil berlari hasilnya shaking ini gimana berarti? gimana Mas? Kalau pas ngambil videonya ini sambil jalan gitu ya, kayak terakhir videonya Mas Agus itu kan lagi pemeriksaan tentang TPM di pelabuhan. Nah, itu kan ada teknik yang sambil jalan gitu loh. Nah, Hmm, itu biar nggak shaking ini gimana ya? Ada aplikasi khusus yang dipakai nggak ya? biar nggak getar gitu ya. Biar nggak goyang-goyang Oh gitu. ya, kalau yang itu Hmm, tadi Mas, kalau yang di HP-HP sekarang ada stabilizer. Nah, kalau memang nggak ada, memang diusahakan ya pakai tripod atau kalau nggak ada tripod ya gimbal. Kalau nggak ada gimbal karena gimbal lumayan lumayan mahal harganya. Biasanya kalau editing tuh ngakalinya kita stabilin di aplikasi. Cuman nggak akan sesemut itu gitu. Pasti ada gerakan goyang. Karena pada dasarnya kalau editing di aplikasi itu ketika kita stabilizer gitu ya. hmm. Misalkan ada gerakannya goyang kita stabilizer. Itu sebenarnya itu di crop. Jadi bagian samping kiri kanannya itu akan dikurangi oleh aplikasi sehingga dia kelihatan nggak goyang gitu. Sebenarnya di crop, jadi kualitas gambarnya akan berkurang ketika kita stabilingnya pakai aplikasi seperti itu. Tapi kalau HP-HP sekarang itu rata-rata sudah ada stabilizer di 1080 pixelnya. Terus untuk misalkan ada aplikasi desain grafis yang biasa dipakai ini yang gimana, Mas? Contohnya Nah, apa aja? kalau untuk desain grafis sementara ini, kalau saya lebih sukanya ini sementara ini pakainya CapCut. Ini yang lebih ya, maksudnya yang lebih teman-teman juga rata-rata sudah familiar dengan CapCut kan. Nah, itu sekarang yang banyak fiturnya itu justru CapCut. Memang kalau untuk editing yang kualitasnya bagus itu pasti bisa menggunakan Filmora. Atau kalau KineMaster sekarang udah nggak rekomendasi sih karena fiturnya kurang lengkap. Yang paling bagus ya CapCut, nah itu yang bisa mobile karena kalau sekarang saya lebih suka ya
banyak orang lebih suka ngeditnya lewat HP daripada lewat laptop. Karena kalau lewat HP itu lebih mobile. Mau dimanapun kita bisa buka, terus edit sedikit-sedikit nanti. Karena kalau pakai laptop itu harus full, memang harus full kita ada di depan laptop itu sampai jadi. Rata-rata seperti itu. Kalau yang dan akan memakan waktu yang banyak. Kecuali kalau memang dia pekerjaannya memang editor, ya memang ngedit tok gitu, nggak ada yang lain-lain, datang hanya untuk edit, ya dia rata-rata pasti menggunakan komputer atau laptop. Tapi kalau kita yang mobile itu lebih bagus pakai Capcut di HP. Jadi waktu kita nongkrong kita bisa buka, oh tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nanti pokoknya ibaratnya kasarnya ngomong sesempatnya lah. Nah itu bisa menggunakan aplikasi CapCut. Akan tetapi ya di kendalanya sekarang CapCut itu rata-rata pro atau berbayar seperti itu. Oh, ada versi 7 hari trial atau 30 hari trialnya kayak gitu. Kalau versi sebenarnya ada versi ilegalnya, Mas. Bukan versi ilegal sih, versi apa ya? Versi crack aja. Oh, Nah, tapi kalau saya kalau nggak pro tetap bisa buat kan, tetap bisa menggabung-gabungkan dan ngedit-ngeditnya kan. kalau nggak pro itu rata-rata fiturnya dikunci, Mas. Jadi Oh, terbatas. Di terbatas ya. Capcut di Capcut itu untuk stabilizernya itu sekarang sudah pro. Kalau dulu belum. Stabilizer itu udah masuk pro, penyesuaian kontras sudah masuk pro. Hmm. Terus apa namanya? Teks otomatis juga udah masuk pro. Dia Oh. paling dikasih batas tuh 7 kali, kalau nggak salah 7 kali atau 5 kali publishing, habis itu dia jadi pro. Seperti itu kayak otomatis teks. Terus model-model teks yang bagus, yang tebal atau yang bermodel-model itu juga dia apa namanya dibatasin berapa kali pemakaian dia akan jadi pro. Terus kalau untuk efek-efek rata-rata pro semua sekarang. Yang nggak pro itu hanya efek-efek standar aja pro di CapCut. Seperti itu. Nah, kalau untuk cracknya kemarin saya sempat dapat, tapi baru saya coba sih. Itu memang dia nggak ada sistem pro atau enggaknya, semua bisa kebuka, bisa. Tapi ya itu yang kita lakukan karena itu kan non lisen, jadi takutnya nanti begitu masuk HP tiba-tiba HP-nya ikut bermasalah kan, gara-gara nggak berlisen itu. Seperti itu Oke, sih. oke. Hmm. Untuk teks terakhir video yang dikirimkan adalah dari Mas Agus gitu ya. Mas Agus, halo, ada Mas Agus di sini? Iya, Mas. Mas Oke, Opo. iya, bisa mungkin sambil sharing gitu ya, Kenapa? pakainya aplikasi apa gitu ya. Karena videonya bagus dan lama gitu yang tentang sosialisasi keamanan pangan di pelabuhan. Ya. Ya, kalau yang kemarin cuman pakai HP aja, Mas. Mhm, Kalau untuk editingnya saya pakai CapCut. mhm, Cuman memang untuk aplikasinya itu di-upgrade ke Pro dulu. mhm. Oke, Itu upgrade ke Pro biayanya nggak mahal termasuk sih. Ya. termasuk itunya bikin teksnya juga di Pro ada, di CapCut aja ada juga ya. Iya, kalau untuk teks itu auto dia, Mas. Oke, sip, Jadi sip. misalnya kita bicara saya sedang berjalan-jalan gitu, itu ada apa namanya? Ada ininya. Apa sih? Ada kok ini apa ini namanya, Pi? Anunya apa? Translate-nya. Ya, ada Subtitle. translate-nya. Ya, Itu jadi otomatis. Ya, dia dia ada otomatis itu. teksnya otomatis. Otomatis. Cuman Cuman itu tadi kalau dia di pro berbayar. ya di CapCut-nya itu harus di-upgrade ke Pro dulu. Kalau yang biasa nggak bisa dia. Oh ya, oke, oke, makasih. Kayaknya tadi kemarin videonya kurang itu aja ya, logo BKK sama logo Kemenkes ya, Mas ya. Iya, Oke. juga coba-coba aja, Mas. Ya Makanya nggak apa-apa, bagus kok hasilnya. Nah, nanti kita kirimkan juga logo BKK sama logo Kemenkes ke grup ini ya. Jadi ketika nanti teman-teman coba mengedit bisa langsung auto tempelin di situ. Hmm. sama satu Mas Catur. Izin Mas Catur. Halo. Apa lu? Mas, ini terima kasih penjelasannya tadi sudah sangat jelas, sangat membantu sekali buat kita. Cuman satu sih saya mau tanyakan, misalnya kalau kita ambil tag landscape, itu kan kalau kita upload untuk kebutuhan di YouTube udah pasti ya, kalau untuk video ya. Tapi kalau untuk keperluan di Instagram atau Facebook,
Jadinya kan potret tuh Mas. Itu bagaimana cara menyesuaikannya supaya tetap proporsional videonya? Ya, halo. Nah, kalau untuk jadi ini Mas, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk masalah uploading ya di Instagram atau di Instagram ya terutama. Kalau di Instagram memang lebih bagus potret ya kan, karena dia sekilas sebenarnya konten rata-rata konten-konten yang kita buat itu rata-rata kan di landscape, yang potret ya ada beberapa. Memang kalau untuk yang landscape itu lebih bagus dia masuknya ke YouTube gitu kan, ke YouTube atau karena potret itu eh, ke Instagram. Nah, tetapi minusnya adalah ketika kita menggunakan potret dan kegiatan itu bersifat kegiatan yang besar, kita tidak bisa melihat semua objeknya seperti itu. Padahal kita memang tujuan utama adalah melihatkan objeknya. Dan rata-rata kan ini kan kemarin kalau kemarin kan eh, untuk video dan sebagainya macam yang dipublish itu kan hanya beberapa teman-teman saja yang membuat gitu kan yang kita ini. Nah, kalau untuk sekarang kan ini kan sudah ada masing-masing milker, sudah ada konten kreatornya, sudah ada bagian editing sendiri, bagian ini sendiri. Nah, semoga kedepannya kita juga bisa memilah-milah itu tadi, misalkan memperbanyak konten yang bersifat untuk share di Instagram. Karena memang selama ini kayak video-video yang kita buat itu rata-rata memang konten yang bersifat ingin menunjukkan kegiatan yang utuh. Memang dia publishingnya lebih targetnya ke YouTube sih ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mengakalinya misalkan sudah terlanjur kita ambil landscape, sedangkan kita butuhnya potret. Nah, yang mau tidak mau itu ada bagian dari video atau dari frame yang sudah kita ambil di 16,9 tadi akan terpotong, akan hilang gitu. Jadi misalkan objek yang kita shoot nih ya, yang kita shoot itu di depan itu ada narasumber di tengah, kemudian di samping ada moderator, terus di sebelah kirinya ada kelihatan taruhlah meja atau speaker dan lain sebagainya. Nah, ketika kita press ke potret, nah itu yang akan terlihat hanya si narasumber tengah gitu aja, ibaratnya seperti itu aja sih. Bisa di press, cuman ya kualitasnya akan turun, pasti agak blur dan agak agak blur dan pecah. Ada beberapa kok video yang tahun lalu yang untuk apa itu untuk profil itu ada beberapa potret yang saya landscaping. Nah, itu kelihatan betul tuh perbedaannya. Jadi landscape tapi objek yang diambil itu terlalu fokus ke individual. Ada nanti kalau kalau sempat lihat kan, kalau sempat lihat yang video profil yang lama itu akan kelihatan tuh mana yang dia potret di landscapein atau landscape di potretin akan kelihatan jelas tuh di situ. Ketika kita sudah beberapa apa kita udah tahu teorinya itu pasti kita akan bisa ngeliat tuh, oh ini gambar potret di landscapein nih. Itu pasti kita akan dengan anunya pasti kita akan tahu dan bisa membaca, oh ini potret di landscape ini kelihatan karena fokusnya harusnya fokus dia ke objek yang lebar, tapi landscape ini fokusnya hanya ke objek sempit. Nah, ini berarti potret di landscaping. Seperti itu. Itu aja sih, Mas. Ya, terima kasih Mas Catur. Izin Mas Catur, bolehkah itu di share screen biar nggak penasaran yang tadi potret di landscape-in? Mumpung lagi kita lagi ngumpul kan? Sebentar, Mbak.
Kalau di video di HP nggak kelihatan, Mbak ya. Ini saya misalkan begini nih, kalau gampangnya ya, ada gampangnya begini aja. Eh, Nah, ini yang misalkan mana nih? Mbak lihat, oh ada begininya. Ada background. Kayak mana ini lagi background nih? Matikan backgroundnya, Mas. Blur. Matikan blurnya. Kayak mana caranya? Pilih video, habis itu video setting. Non ya. Oh ini nih. Non. Ya. Ah. Nah, misalkan ini nih, mana nih? Susah di laptop nggak ada. Ini kan videonya landscape nih. Ya, Mbak Ika ya. Ya, nampak. Nah, terus kita mau potretin. Kita mau potretin bingkai. Nah, di pengeditan HP biasa itu sudah ada pilihannya tuh. Di bawah tuh. Mau rasio berapa, ya kan? Oh, Nah, iya. misalkan kita ketek ke potret. Ya kan dia jadinya begini nih. Nggak kelihatan ya? Tuh, tetap landscape tapi bebayang potret di belakangnya. Oh, yang bebayang itu Kak, artinya dia tuh ada Ya, perubahannya. dia tetap landscape tapi bebayang potret. Hmm. Nah, makanya ketika ini kita zoom, ini kan kita zoom, kita zoom, makanya pasti kita nah, nah ketika di zoom dia akan jadi potret. Ini jadi potret. Cuman tadi itu objeknya akan sempit, jadi sempit. Nah, ini kan fokusnya lebih ke orang. Sedangkan yang tadi dia fokus ke orang dan background belakang atau lingkungan sekitar. Nah, kalau kalau ini kan sudah jadi potret nih. Seperti ini. Ya, ini kan sudah jadi potret. Sebenarnya tinggal kita anu aja, kita ganti rasio terus kita zoom in out. Cuman kembali ke gambarnya, apakah gambarnya itu gambar dengan resolusi bagus atau enggak. Kalau resolusinya jelek ya dia akan blur gitu. Oke, Mbak Ike. Siap, makasih Mas Catur. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita sudahi saja pertemuan pada sore hari ini. Lumayan hampir 1,5 jam kita meeting produktif dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti video ini akan kita upload ke YouTube ya. Jadi karena ini banyak hal-hal praktis, banyak hal-hal teknis yang harus kita terapkan. Jadi untuk mengingat, kita perlu untuk lihat lagi videonya. Oke, nanti juga akan saya sampaikan hasil notulensi pada meeting siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan selama proses coaching ini. Terima kasih Mas Catur telah menjadi coach yang sangat profesional dalam hal pengambilan gambar. Kita tunggu coaching-coaching selanjutnya yang sangat menarik yang bisa kita ikuti. Sekian sore sekian meeting pada sore hari ini. Oh maaf dari Mbak Yuli, apa ada masukan Mbak? Mbak Ika, bawa pantun dulu Mbak Ika. Mas Catur, Mas Farhan tuh ikan lele ubur-ubur. Sebentar dulu Mbak Yuli ada Mbak Yuli ada yang mau disampaikan. Iya, menarik ya. Alhamdulillah nih ada talent kita yang ternyata punya bakat selain profesinya sebagai JF sanitarian juga punya bakat di dalam punya pengetahuan ya di dalam teknik-teknik pengambilan gambar dan bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Terus terang juga kalau udah punya teori-teori ya tentang ini ya kayak pengambilan gambar dan lain-lain ini juga luar biasa sih menurut saya. Mungkin nanti selanjutnya mungkin lebih ke
prakteknya kali ya, bagaimana sih untuk ininya yang ya yang teknik-tekniknya itu yang bagaimana mungkin nanti selanjutnya mungkin ya. Karena kan ini kayaknya memang teknik keterampilan seseorang juga kayaknya. Iya, betul. Jadi kalau teori aja mungkin juga kita juga mendengarkan ini apa mungkin hal-hal baru yang teori-teorinya teoritis ini kan mungkin baru-baru juga kita akan dengar. Cuman ya untuk sebagai pengetahuan ya sudah cukup sih kalau menurut saya. Ah, Ya, oke. Terima lah. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa berkonsultasi dengan Catur. Itu aja. Makasih banyak buat Catur dan buat Farhan yang sudah memfasilitasi teman-teman. Itu Oke, aja. sama-sama. Terima Nah, kasih juga next atas next sambutannya. editing CapCut, Mas. Gimana next editing CapCut? Ya, Oh, boleh. next coaching gitu ya? Ya, Oke, ya. oke. Berarti nanti pakainya apa? Pakai HP apa pakai apa? Lab ada online-nya ada online. Di komputer ada kok CapCut juga. Oh, ya udah. Ya. Atau ya barangkali bisa di share screen gitu pas pada saat di mobile phone dan kemudian dijadikan attachment di Oh iya, PowerPoint-nya Mas Catur. siap, Bisa juga. siap. Oke, gitu. Oke, tadi siapa yang mau pantun? Mbak Ika apa Mas Maul? Mas Farhan, penutupnya pakai pantun, ikan lele. Apa? Saya bisanya sebelah apa? Saya bisanya 4 kali 4 dikali 16. Sama dengan 18. Udah. Cakep, lanjut Mas. Oh, aku nggak diikutin juga. Sempat tidak sempat, nggak usah dibales lah pantunnya. Cakep, Ubur-ubur ikan Ya. lele. Besok libur le. Oke, cakep. makasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Mirja nanti di-upload di Waalaikumsalam YouTube ya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.